Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Farhan Aziz Nasarudin. NIM saya 010124018086. Saya dari prodi PAI 3D ya. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi persyaratan UTS saya, untuk memenuhi UTS saya, tugas UTS saya ya. Itu di sini saya akan membuat video matkul sosiologi pendidikan, yang dimana di sini saya sudah menonton videonya yaitu, dan saya sudah menulis ya, karena saya menulis sambil menyimak dalam video itu, yaitu menurut Rasya Rokiper itu, bagaimana sih sekolah didesain untuk membentuk pekerja, bagaimana sekolah didesain untuk membentuk pekerja bukan pemikir. Jadi kayak gini ya. Nah, dalam rahasia Rokiper itu harus bisa dicermati dulu dengan standarisasi yang lebih, maksudnya sistem pendidikan massal yang berkembang sejak era industrialisasi. Memang cenderung mencetak lulusan dengan pola pikir seragam, siswa yang sama diajarkan untuk mengikuti instruksi, menghafal informasi, dan bekerja dalam jadwal yang ketat. Persis seperti yang dibutuhkan oleh pabrik di awal abad ke-20. Jadi kita tidak ada bedanya dong kalau gitu. Sistem pendidikan dan sistem kita bekerja di pabrik gak ada bedanya ya. Semua diatur tunduk. Cuman di sekolah tunduk kepada guru, di pabrik tunduk kepada atasan. Nah, kita gak ada bedanya berarti ya. Nah, jadi tanggapan menurut saya itu ya seharusnya gitu. Dalam kondisi kayak begitu, para siswa dan siswi itu harus mempunyai prinsip-prinsip fundamental, yang dimana pembelajaran itu berbasis inquiry, mendorong siswa untuk bertanya, mempertanyakan asumsi dan mencari jawaban sendiri ya. Dan guru juga harus berperan sebagai fasilitator. Jadi untuk hanya guru teh hayang dihargaan we tuh ikut siswa gitu, cek Sunda nama tuh hayang guru teh kudu kieu apa patut kudu nurut ke segala rupa guru teh. Tapi guru juga harus berperan sebagai fasilitator ya. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian informasi gitu. Jadi si guru teh kudu bisa memberikan ruang dalam setiap pembelajarannya gitu. Dan harus juga dimulai dengan pembelajaran yang harus membuat dan harus juga membuat pelajaran yang harus dimulai dengan pertanyaan yang besar gitu ya. Dan bukan dengan jawaban yang sudah jadi gitu ya gitu. Harus bisa mengembangkan juga gitu sebagai pemikiran kritis dan kreatif mengajar. Jadi sebagai siswa dan siswi harus mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, seperti mengajarkan logika, analisis argumen, dan deteksi bias kepada kawan-kawan. Di situ diskusi lah ya, dan juga memberikan ruang untuk eksperimen, kegagalan, dan iterasi. Jadi harus mempunyai itu, guru harus mempunyai pola pikir yang kepada siswa-siswi itu memberikan ruang, sehingga tidak gitu-gitu saja si siswa teh, harus memberikan ruang, dan juga bisa mendorong siswa untuk menciptakan solusi efisien, bukan hanya meniru. Nah, jadi memang betul pendidikan itu seperti apa ya, mengikuti instruksi, menghafal informasi ya. Pendidikan zaman dulu dengan sekarang sama aja gitu, nggak ada bedanya dengan pabrik. Tapi di dalam aturan itu juga, menurut tanggapan saya gitu, ada bagusnya, karena itu juga bisa membentuk karakter dan kesejahteraan mental gitu. Maksudnya gimana sih? Karena dalam terdidik itu kan terpaksa dulu kita mengikuti instruksi, bisa mengajarkan empati, etika, dan tanggung jawab sosial ya. Seperti contohnya mengajarkan sopan santun, tunduk kepada sesama, itu juga bisa mengempati, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan emosional juga dan kesehatan mental. Nah, juga bisa membangun resiliensi dan growth mindset. Sebagai penduduk juga harus bisa libatkan siswa dalam keputusan, beri mereka suara dalam apa dan bagaimana mereka belajar. Begitu menurut saya ya, menurut tanggapan dari saya yang sudah saya simak dalam video tersebut ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian kata dalam menanggapi video tersebut. Mohon maaf dari saya juga masih belajar, dalam tahapan belajar. Mari kita saling memaafkan untuk penjelasan saya yang kurang jelas ini ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.